Peristiwa kebakaran beberapa kali terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan di wilayah Jakarta. Seringkali terjadi di pemukiman padat. Bahan bangunan rumah yang semi permanen seperti berbahan kayu sangat mudah menyebabkan kebakaran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim bahwa tahun lalu pihaknya berhasil menekan jumlah angka kebakaran. Oleh karena itu, dirinya berharap ke depan jumlah kasus kebakaran di Jakarta dapat kembali berkurang. Namun Riza menekankan perlu adanya kerjasama dalam menangani kebakaran. Bentuk kerjasama yang dimaksud salah satunya dengan tetap meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati terkait potensi kebakaran, khususnya di lingkungan perumahan. Mudah-mudahan warga Jakarta ke depan lebih berhati-hati. Yang pertama dalam penggunaan kompor, terutama kompor gas. Kedua, hati-hati dalam rangka kabel-kabel yang sudah lama, sudah lapuk, kemudian stop kontak, saklar juga yang di double-double, hati-hati. Ya. Dan juga mohon perhatian juga untuk rumah-rumah yang kebetulan sangat rawan dengan kebakaran, dan juga RT, RW, kelurahan yang memang masuk kategori rawan kebakaran untuk lebih berhati-hati dengan kesiapsiagaan sehingga kita dapat mengurangi kebakaran. Alhamdulillah. Ahmad Riza Patria juga menghimbau warga agar tetap berhati-hati dalam menggunakan kompor gas maupun memastikan agar kabel yang digunakan dalam rumah sesuai standar yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan seringkali penyebab kebakaran yang terjadi di permukiman padat karena korsleting listrik hingga meledaknya tabung gas milik warga. Ya, pemirsa, kebakaran di Jakarta ini sering kali terjadi di pemukiman padat penduduk. Nah, penyebabnya juga adalah akibat korsleting listrik maupun meledaknya kompor gas. Kebakaran di pemukiman padat bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar akibat ludesnya ratusan rumah warga. Nah, Pemprov DKI mengklaim bahwa angka insiden kebakaran di DKI ini menurun pada tahun lalu. Sudah sering terjadi, lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegah kebakaran di pemukiman padat penduduk? Untuk membahasnya, kami sudah bergabung bersama Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan DKI yang diwakili oleh Kasudin Damkar Jakarta Timur, Muhtar Zakaria, dan juga ada Yayat Supriyatna selaku pengamat tata kota. Saya sapa dulu Pak Muhtar dan juga Mas Yayat. Apa kabar? Sehat-sehat, masih berpuasa ya? Asik. Selamat siang Mbak Popi, tetap semangat. Tetap semangat ya. Selamat siang Mbak Popi, tetap sehat, semangat. Oke, terutama Pak Muhtar nih. Saya mungkin ke Pak Muhtar dulu, kejadian yang paling terbaru, yang paling dekat di Taman Sari kemarin membuat banyak sekali kerugian. Ada sekitar 700 orang warga yang terdampak oleh bencana kebakaran ini. Tapi sebelumnya, sekitar 2 minggu yang lalu juga kita tahu ada kebakaran di daerah Matraman. Pak Muhtar, dari pengalaman dan juga apa yang sudah dilakukan teman-teman di lapangan, sebenarnya Anda melihatnya apa sih sebenarnya penyebab dari kebakaran yang sering terjadi di pemukiman padat penduduk ini? Baik Mbak Popi, terima kasih. Jadi banyak faktor sebenarnya ya kalau kita lihat di pemukiman padat ini. Jadi salah satu adalah faktor akses jalan, jadi menuju ke tempat lokasi-lokasi kebakaran. Kemudian material yang mudah terbakar. Kemudian kan bahan-bahan itu kan bahan-bahan mudah terbakar, bahan-bahan semi permanen. Itu bukan bangunan-bangunan yang terbuat dari tembok-tembok semua. Kemudian juga sering kita lakukan sebenarnya upaya-upaya yang kita lakukan adalah sosialisasi ya. Sosialisasi ini kita lakukan secara rutin, secara masif ya. Kita memanfaatkan tempat-tempat ibadah gitu, masjid-masjid maupun musola-musola karena memang sekarang ini sudah memasuki di bulan suci Ramadan. Biasanya tingkat frekuensi kebakaran ini memang cukup tinggi di bulan-bulan Ramadan ini. Artinya apa? Karena aktivitas dari masyarakat kita khususnya umat Islam ini memang cukup tinggi. Apalagi contoh kasus kebakaran kemarin yang terjadi baru-baru ini adalah di Taman Sari. Kemudian belum lama juga itu belakang itu adalah di Matraman yang memakan korban kurang lebih sampai 10 orang itu ya.
Pak Nah, ini Muhtar, maaf saya artinya- potong sedikit Pak Muhtar. Kalau Baik. Ramadan, apakah memang ada kasus sebelumnya di bulan-bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya bahwa memang juga agak masif soal aktivitas, maksud kami soal bencana kebakaran ini, sehingga masyarakat katanya kan aktivitas mungkin, ataukah ada pengaruh cuaca mungkin? Ya biasanya kan begini Pak Popi, kalau menjelang di saat sahur ya, atau di saat kita berbuka puasa kan tentunya aktivitas masyarakat cukup tinggi. Misalnya ibu-ibu persiapan untuk berbuka puasa kan, tentunya menggunakan peralatan kompor gas, mungkin kompor listrik atau alat-alat listrik dan lain sebagainya. Termasuk barangkali ibu-ibu atau ya masyarakat yang berjualan takjil segala macam sebagainya. Tentunya aktivitas itulah semakin besar tinggi aktivitas itu, tentunya semakin tinggi juga dari ancaman baik bakaran. Kira-kira seperti itu Mbak Popi. Oke, baik. Dari pengalaman di lapangan sendiri Pak, mengatasi kebakaran yang terjadi, khususnya mungkin yang terbaru di Taman Sari kemarin Pak. Apakah ada kendala dari tim Damkar sendiri Pak? Tentunya kendala banyak Mbak Popi, kalau terutama di daerah-daerah rumah padat hunian, itu biasanya memang masyarakat kondisinya sangat panik ya. Ketika terjadi kebakaran awal, semua masyarakat berupaya bagaimana mereka akan memadamkan titik-titik api itu. Namun barangkali karena kebakaran itu memang awal-awal sekali, sehingga masyarakat belum terfokus untuk bagaimana cara mereka untuk berupaya menanggulangi kebakaran. Mereka berusaha menyelamatkan harta benda masing-masing, sehingga dengan sendirinya tanpa ada perlawanan api dengan cepat merambat, karena mengingat juga tadi adalah kawasan yang padat hunian yang memang bahan-bahannya mudah terbakar ya, sehingga cepat sekali. Nah ketika api sudah membesar, mungkin baru petugas pemadam kebakaran mendapatkan informasi. Nah ketika kita sampai di lokasi kebakaran, tentunya hambatan-hambatan kita itu karena masyarakat sudah cukup banyak, sudah berkerumun dan lain sebagainya, dan mereka berupaya untuk menarik selang-selang kita, pemancar-pemancar kita, mereka berusaha untuk melakukan upaya-upaya pemadaman. Nah itulah salah satu kendala-kendala buat kita di lapangan. Tetapi kalau pada prinsipnya masyarakat itu bisa memahami atau bisa mempercayakan kepada kami sebagai petugas damkar untuk melakukan upaya pemadaman, saya yakin insya Allah kebakaran juga bisa dapat kita atasi dengan baik. Oke. Saya ke Mas Yayat. Mas Yayat, bukan satu kali, dua kali kejadian yang terjadi di pemukiman padat penduduk. Lebih dari 80 kasus yang saya pernah baca terjadi sepanjang tahun 2020 begitu hingga saat ini. Saya tidak tahu data yang 2019-nya ya, saya rasa mungkin lebih dari itu. Mas Yayat melihatnya seperti apa? Ini kejadian paling sering terjadi, entah karena korsleting listrik katanya begitu. Kemudian juga tadi Pak Muhtar bilang ada aktivitas yang agak berlebih banyak di saat bulan Ramadan. Kalau dari kacamata Mas Yayat seperti apa? Ini begini, di Jakarta itu pernah ada kejadian dalam setahun itu bisa hampir mendekati 1000 kali kejadian kebakaran. Artinya sehari itu bisa 3 kali. Bahkan beberapa lokasi itu bisa dalam setahun, 2 tahun bisa terjadi perulangan kejadian kebakaran. Jadi ibaratnya kebakaran itu seperti arisan gitu. Itu kejadiannya bisa berulang dan terulang. Dan yang kedua, ketika habis terjadi kebakaran, itu tidak ada intervensi dalam konteks bagaimana menata ulang rumah-rumah itu menjadi lebih baik. Jadi ketika kebakaran itu artinya membuat orang jadi minus, jadi nol. Asetnya hilang sama sekali. Nah ketika aset hilang, mereka akan membuat konsep rumah tumbuh kembang. Berdasarkan apa yang mereka miliki, mereka bangun kembali itu rumah dengan bahan-bahan yang mungkin jauh dari standar keamanan dan keselamatan. Kemudian yang kedua, ingat loh, Jakarta ini lebih dari sepertiga, mungkin 40% wilayahnya itu merupakan wilayah padat dan kumuh. Potensi kebakaran bisa terjadi kapan saja. Ya. Dan betul dikatakan oleh Pak Muhtar tadi, dalam bulan Ramadan kita harus akui intensitas pemakaian alat-alat listrik kita itu bisa 24 jam. Apalagi sekarang ini orang menggunakan HP, cuaca panas menggunakan kipas angin, AC. Sementara standar alat-alat listriknya itu bukan standar yang sesuai dengan SNI. Apalagi mohon maaf nih ya,
mungkin listriknya agak sedikit Spanyol gitu ya, separuh nyolong dikit ya. Nah, listrik yang diambil dengan cara yang tidak wajar itu tidak diiringi dengan namanya pengamanan seperti NCB yang bagus. Seperti di meteran listrik, kalau misalnya dia bagus, itu otomatis begitu terjadi korslet, dia langsung drop itu meterannya. Jadi NCB-nya berfungsi. Nah, yang agak berat di Jakarta ini adalah kerapatan bangunan dan kerapatan manusia. Jadi kita bisa bayangkan dalam 1 kilometer persegi itu ada bisa 16.000 bahkan 20.000 orang. Rumah itu padat. Jakarta udah hilang namanya gang-gang kebakaran. Kalaupun terjadi kebakaran, itu ruang evakuasi tertumpuk dengan barang-barang yang ingin mereka keluarkan, sehingga terjadi persoalan chaos itu antara yang mau menyelamatkan barang sama mereka yang melakukan pemadaman. Dan satu hal lagi yang menjadi keprihatinan begini, kepadatan itu berimplikasi kepada kualitas bangunan. Ya, sekali lagi saya mengatakan benar dikatakan oleh Pak Mukhtar. Rumah-rumah di Jakarta itu karena penduduknya terus bertambah, rumahnya akhirnya dibuat 2 lantai. Rumah di tengah pemukiman tidak mungkin ada mobil mix beton itu masuk ngecor gitu. Dan rata-rata rumah yang 2 lantai itu terbuat dari bahan yang sangat sederhana dan mudah terbakar. Dan bangunan itu menempel gitu. Menempel itu jadi kalau udah terjadi kebakaran satu, kebakaran lah selanjutnya. Dan sekedar catatan, ini kan banyak kejadian kebakaran di rumah kos-kosan. Banyak orang kalau udah ngontrak, udah kos, itu masa bodoh dengan persoalan pemeliharaan rumah. Gue udah ngontrak, otomatis lah masa bodoh lah persoalan dengan keselamatan. Karena kalau rumah itu milik sendiri, pasti dia jaga. Tapi kalau rumah-rumah ngontrak atau rumah yang dia sewa, itu persoalan keselamatan nggak begitu menjadi perhatian. Karena yang penting bagi mereka adalah sudah bayar sewa, persoalan keselamatan kalau terjadi kebakaran, yang rugi kan bukan mereka. Ini menjadi catatan yang perlu kita bangun. Nah, yang paling penting lagi, kita ini sekarang sangat minim rambu-rambu tentang bahaya kebakaran di setiap gang. Cobalah masuk ke RT, ke RW. Itu tidak ada tulisan hati-hati bahaya kebakaran bisa terjadi, khususnya di musim kemarau seperti ini. Karena bukan apa-apa. Tanya sama Pak Mukhtar, kalau misalnya terjadi kebakaran, berapa menit mobil itu bisa sampai ke titik lokasi? Nah, Jakarta itu sulitnya udah macet. Kalau model Surabaya, itu ada koordinasi misalnya antara pihak kepolisian, pemadam kebakaran, begitu diketahui ada lokasi titik kebakaran, minimal dalam 15 menit mobil pemadam itu sudah datang. Nah, jadi ada kendala jalan atau mobilitas menuju ke TKP begitu ya? Lokasi. Oke, Mas Yayat, maaf saya potong sedikit. Tadi kan sempat bicara juga soal banyak standar bangunan yang tidak sesuai, kemudian juga bahan bangunan yang juga tidak sesuai standar. Spesifikasinya seperti apa yang seharusnya, Mas Yayat? Iya, pertama begini, kalau bangunan itu ada standar. Kalau Undang-Undang Bangunan Gedung dan Perda Bangunan Gedung, gedung itu atau rumah itu harus memenuhi syarat keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Jadi orang yang tinggal di dalam bangunan itu harus dilindungi dari bahaya kebakaran, bangunan ambruk, kerusakan, dan sebagainya. Nah, sekarang harus diingat, harga rumah di Jakarta itu mahal. Mahal sekali. Sementara kelompok yang tidak mampu, apalagi mereka yang urban ke Jakarta, itu untuk mendapatkan rumah-rumah yang layak huni, itu sulit. Akhirnya mereka mencari rumah-rumah standar mereka, kemudian cara membangun itu rumah membangun secara bertahap. Artinya ada triplek, kumpulin triplek, ada bata, buat bata. Dan itu tidak didampingi adanya oleh orang yang ahli. Nah, akibatnya bangunan itu bisa dikatakan saking padatnya atau kecilnya rumah itu bisa dihuni oleh beberapa orang. Disinilah yang menjadi masalah. Kenyamanan, keamanan sudah turun, kemudian tambahan ruang-ruang baru itu kadang-kadang listriknya, kabelnya itu tidak memenuhi standar yang diminta. Contohnya misalnya, pernah ditemukan kabel speaker itu dipakai untuk kabel listrik. Mudah panas, mudah terbakar, mudah meleleh. Kemudian beban. Sebetulnya beban listrik itu ada kapasitasnya. Sekarang kita pingin dapat listrik tapi pingin free gitu kan.
akhirnya banyaklah melakukan hal-hal yang kurang pantas. Nah, disinilah saya mengingatkan, hati-hati loh, kesalahan kita bisa mengakibatkan ratusan orang kerugian. Jadi sekali lagi saya mengatakan, untuk membangun rumah, membuat segala sesuatu, ada bagusnya memang didampingi oleh RT atau RW atau dari Dinas Sudin Cipta Karya. Jika ada yang membangun, diingatkan, hati-hati loh dengan masalah kebakaran. Listriknya juga perlu diperhatikan. Nah, yang paling berat lagi di Jakarta ini, itu persoalan ini, air untuk memadamkan. Itu namanya hidran air itu. Coba tanya sama Pak Mukhtar. Bagaimana sulitnya untuk mendapatkan air yang memadai, untuk mendapatkan percepatan pemadaman itu. Kadang-kadang dalam kebakaran itu kita butuh mata air, akhirnya ketemunya air mata. Begitu sulitnya kita mendapatkan air, bagaimana cara memadamkan secara cepat. Nah, satu lagi yang menjadi catatan, itu kan ada namanya relawan itu Pak ya, kebakaran itu ya, di tempat RT RW yang sudah dilatih. Sayangnya, banyak kejadian kebakaran, mereka yang relawan itu rata-rata sedang bekerja. Sehingga yang tinggal di rumah itu kebanyakan ibu-ibu, kebanyakan panik gitu kan. Sehingga pendampingan bagaimana cara mengatasi kebakaran itu masih sangat bersifat sporadis. Nah, satu lagi kesulitan, mungkin Pak Mukhtar bisa menceritakan, gang-gang kebakaran udah hilang, kemudian mobil tidak bisa masuk. Panjang selangnya berapa meter itu Pak Mukhtar ya, untuk mencapai titik lokasi. Dan kadang-kadang tadi dikatakan benar tuh, saat terjadi kebakaran, warga saling berebut selang karena ingin memadamkan rumahnya terlebih dahulu. Menyelamatkan diri masing-masing. Bahaya kebakaran itu perlu diantisipasi karena bukan apa-apa. Begitu terjadi kebakaran itu bisa membuat orang langsung minus, miskin. Kalau banjir mungkin masih bisa menyelamatkan lah, tapi dalam hitungan detik kalau udah berbicara kebakaran itu nggak main-main. Dan saya apresiasi kepada Pemprov DKI yang sudah akan membantu persoalan pengurusan surat-surat yang hilang atau terbakar akibat kebakaran. Ini penting sekali untuk membantu kesulitan masyarakat. Banyak catatannya Pak Mukhtar, tapi yang tadi di bold adalah soal ini, bagaimana kesulitan teman-teman damkar dalam menjangkau lokasi kejadian gitu ya, karena kondisinya sangat kecil jalanannya, kemudian juga posisi tempatnya juga kadang masuk dan juga sangat padat penduduk. Nah, kalau bicara soal elaborasi, bicara soal kolaborasi, sampai saat ini vokasi yang dilakukan, kan tadi ada hubungannya juga dengan arus listrik, berarti harusnya ada PLN yang juga memvokasi ini, kemudian juga damkar yang terus memberikan vokasi kepada masyarakat sampai saat ini. Ini bagaimana kolaborasinya, Pak Mukhtar? Baik, begini Mbak Popi, tadi sampaikan tadi misalnya jalan aksesnya memang cukup sempit dan sebagainya. Kita itu di dalam SOP atau standar di unit-unit kita itu ada sekitar 25 gulung selang. Satu gulung selang itu mencapai 20 meter. Jadi selama ini kurang lebih 30 tahun saya dinas, ya selama ini tidak pernah juga merasakan ketika saya sampai di lokasi awal, yang artinya titik berhentinya mobil dengan titik lokasi api itu sampai kita kekurangan selang itu tidak pernah. Nah, tadi betul disampaikan Pak Yaya tadi yang kaitan dengan respon dan segala macam dan sebagainya. Alhamdulillah kalau kita dilihat dari survei dari tahun ke tahun kita di Pemprov DKI Jakarta ini Pak Yaya, standar kita, respon time kita adalah 15 menit. Jadi kita rata-rata di bawah 15 menit, bahkan 10 menit sampai 8 menit kita sudah sampai di lokasi-lokasi kebakaran. Nah, persoalan seperti tadi mungkin kebakaran yang besar dan sebagainya itu juga banyak faktor kalau buat berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Pertama, tadi saya sampaikan tadi, ketika terjadi kebakaran di daerah padat hunian, itu masyarakat sudah saking paniknya mereka memikirkan apa harta benda masing-masing, tidak terpikirkan bagaimana mereka untuk menghubungi petugas damkar. Nah, kan saya katakan tadi, dengan sendirinya berarti api dengan cepat akan menjalar ke rumah-rumah yang lain. Tadi disampaikan juga tadi kan umumnya di daerah padat hunian adalah rumah-rumah yang semi permanen, separuh bata, di atasnya triplek dan sebagainya. Kemudian bahkan lantai juga mereka terbuat dari triplek ya, terbuat dari kayu dan sebagainya. Nah, itulah. Nah, kalau sekarang kita program Pemprov DKI ini yang lagi kita canangkan adalah bahkan sudah dilakukan seperti pembuatan hidran mandiri namanya, hidran mandiri. Jadi hidran mandiri ini kita buatkan di daerah-daerah yang padat hunian yang tidak dapat dijangkau oleh mobil-mobil pemadam kebakaran. Kemudian nanti kita buatkan outlet-outletnya.
di mana titik terakhir mobil yang bisa kita jangkau. Nah, disitulah nanti ada outletnya. Nah, outletnya itu berkisar antara satu outlet dan outlet berikutnya adalah sekitar 20 meter. Nah, kita buat sampai kira-kira jangkauan RT itu nanti untuk menjangkau dapat suplai air yang diberikan oleh mobil pemadam yang datang ke lokasi kebakaran. Nah, itulah salah satu upaya-upaya yang dilakukan. Kemudian tidak kalah pentingnya juga ini APAR ya. APAR itu kan kalau kita pikir api kan awalnya kan juga tidak ujuk-ujuk langsung besar ya Pak Yayat ya. Api itu mulai dari api kecil. Tetapi ketika api itu tidak dipantau, tidak diketahui oleh masyarakat, contoh soal barangkali misalnya kebakaran malam hari, itu kan masyarakat tidak juga mengetahui. Tentunya dari api kecil lama-lama besar, sehingga tidak dapat diatasi oleh masyarakat dengan menggunakan APAR tadi. Tetapi ketika api kecil ada masing-masing di rumah katakanlah memiliki alat pemadam api ringan, saya yakin itu juga dapat membantu untuk mengatasi pemadaman awal. Nah, sesuai dengan Ingup 65 tahun 2019 itu tentang gerakan warga cegah layak bakar. Itu sudah digagas oleh Pemprov DKI berdasarkan Ingup tadi. Jadi ibu-ibu dasar wisma itu juga ikut membantu untuk memberikan sosialisasi tentang layak bakaran ini. Ini sudah berjalan nih Bu Popi, Pak Yayat ya, sudah berjalan. Nah, seperti yang saya sampaikan juga tadi, secara masif nih, secara terus-menerus kita memberikan sosialisasi pada masyarakat dan juga tidak bosan-bosan kita memberikan, termasuk berkaitan dengan masalah COVID ini. Nah, itu barangkali. Jadi kalau daerah yang sulit dilalui tadi, kita sedang membuat. Cuman yang jadi buat kendala kita ini untuk pembuatan hidra mandiri ini adalah lahan, kita butuh lahan. Artinya barangkali di situ kalau ada pasos yang kira-kira ukurannya 3x3 meter lah. Karena kita buatkan rumah pompanya, kemudian nanti kita pasang pompanya, kemudian kita buatkan instalasi. Nah, ini sudah ada beberapa, kurang lebih ada sekitar 10 titik, 15 titik yang tersebar di wilayah Jakarta. Itu di Jakarta saja, Pak? Itu di daerah Jakarta ya? Ya, di daerah Jakarta saja itu, di daerah Jakarta Bu Popi ya, yang ada di Pemprov DKI. Jadi sudah yang kita kategorikan daerah rawan kebakaran, kemudian sangat padat sekali, yang tidak bisa dilalui oleh mobil damkar tadi, sudah kita buatkan. Tapi kebutuhannya dari damkar sendiri seharusnya berapa banyak, Pak? Kan ini kalau kita lihat kemarin berdasarkan ini baru data-data sementara yang kita dapatkan, kurang lebih kan ada sekitar 280 sekian RW rawan kebakaran yang ada di kita. Nah, itulah kira-kira sebanyak itu. Artinya kalau memang ada lahan-lahan pasos, kan tadi Pak Yaya juga sampaikan begitu mahalnya tanah yang ada di Jakarta ini, sehingga sulit kita untuk mendapatkan lahan-lahan seperti itu, Mbak Popi. Nah, paling kita manfaatkan misalnya ada di kantor-kantor RW. Kantor RW ini mungkin kita pugar, kemudian kita gali, kita buatkan rumah pompanya, baru nanti kita dirikan lagi pos RW-nya, baru nanti kita buatkan rangkaian pipa-pipa hidran mandiri yang kita buat di daerah-daerah padat hunian. Begitu, Mbak Popi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dalam Lunch Talk. Pemirsa tetaplah bersama kami.